kadanglah profesor, sedangkan orang tua tidak pandai baca. Nah, coba kita tengok betapa banyak orang tua hari ini justru dari tuanya diantarkan kemana? Ke panti jompo. Ya, kadang memang sama dia juga, tapi apa bahasanya? Udah lama daripada orang kan di bawah juo, anca amak lah bisiko, orang kan dia gaviti, amak pun anca amak dia gaviti, kemana bahasanya? Ya, sama orang tua itu masya Allah, ini yang hilang gitu. Seorang anak yang tawadu sama orang tuanya, kalau dia memberi, mana yang mulia tangan di atas ketimbang tangan di bawah? Tangan di atas yang? Kalau seorang anak yang tawadu ketika memberi anak, ketika memberi orang tuanya, Bu, ambillah Bu, Pak, ambillah Pak, bukan main di atas. Ya, kalau apa semuanya? Nah, kau mak ambil mak, ambil Pak. Ya, kita merasa rendah di hadapan orang tua itu. Walaupun orang tua kita nih kepada kalian ini, anak-anak remaja nih, walaupun nanti kalian menjadi seorang doktor, menjadi seorang profesor di hadapan orang tua, tak lebih seperti kucing dihadapkan kepada lidi. Itu tawadunya. Jangan merasa hebat di hadapan orang tua. Salman Al-Farisi dia gendong ibunya dari Madinah ke Mekah. Berapa jarak? Lebih kurang 500 kilo Madinah Mekah. Di pundak. Di pundak. Begitu sampai di Mekah, Salman bilang sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku gendong ibuku ya Rasul dari Madinah ke Mekah untuk berjumpa dan haji. Berjumpa dengan engkau dan haji. Apakah aku ini sudah anak yang berbakti ya Rasulullah?" Nabi mendengar itu berurai air mata. Ya, berurai air mata. Kata Nabi, "Wahai Salman, engkau sudah termasuk anak yang berbakti. Tapi jangan harap engkau nak balas jasa orang tua. Sekalipun engkau memberikan dunia dan seisinya kepada orang tuamu, nak membalas jasamu, jasanya belum akan terbalas." Masya Allah. Tapi kadang-kadang awak itulah, ibu yang saya muliakan, dulu sepasang suami dalam kehidupan apa adanya, dia sanggup membesarkan anaknya, bahkan sudah menjadi S1, S2, S3. Kenapa? Karena dia buktikan rendah hatinya kepada anaknya. Ya, dia ingin memuliakan anaknya. Tapi anak yang 5 orang ini, ketika mereka telah menjadi seorang dokter, untuk menghidupi 2 orang atau 1 orang ibu atau bapak, tidak sanggup kebanyakan. Kata si A diopor ke si B, kata si B kasih C aja lah, kata si C kasih D aja lah, opor lah. Masya Allah. Ini yang hilang. Ini yang hilang, sifat tawadu, rendah hati, apalagi kepada orang tua. Walaupun kita ini sudah menjadi bapak mama, ya, sudah menjadi bapak kita, tapi masih ada yang perlakukan orang tuanya seperti pembantu. Ya. Kalaupun awak cebok orang tua tu Bu, Pak, kira-kira mana yang paling lama, kita yang mencebokkannya atau dia yang mencebokkan kita? Hah? Mana yang lama? Orang tua kita
yang mencebokkan kita atau kita yang dicebokkan orang tua? Mana yang lama? Tapi kenapa kita masih nengkal dalam hati kita ketika murad orang tua? Yang kita katakan sifat tawadu itu orang tua terutama. Kalau kita gendong, kira-kira mana yang lebih lama, dia yang gendong kita atau kita yang gendong dia? Mana yang lama? Kita yang gendong dia atau dia yang gendong kita? Masya Allah. Kalau kita menyuapinya hari ini, mana yang lama, dia yang nyuapi kita atau kita yang nyuapi dia? Mana yang lama? Lalu kenapa kita dengan bahasa yang kasar, udahlah bu, daripada sama orang bagus sama ibu aja. Orang mau digaji juga, bagus sama ibu aja uangnya, bagus sama bapak juga uangnya. Tidak bernilai, tidak ternilai itu. Kalau mau gaji ibu jangan digaji. Ibu tak pantas digaji, orang tua tak pantas digaji. Ya, mau berapa kita gaji orang tua kita? Coba berapa? Berapa digaji? Bisa enggak kita kira menggaji air susu yang setetes, dua tetes itu yang ngalir dalam kita? Mau dia apa mau digaji? Ya, mau dia apa? Begitu juga keringat orang tua kita yang jatuh, yang karena kepanasan tumpah, yang karena kelelahan tumpah. Mau pakai apa kita gaji? Ya, mau pakai apa kita gaji? Tapi dengan teganya kita bahasa, Masya Allah. Ini yang hilang. Ini yang hilang. Maka yang dikatakan kibir itu apa? Yang dikatakan sombong itu batarul haqq wa ghamtun nas. Lawan daripada tawadu. Sombong itu apa? Sombong itu merendahkan manusia dan menolak kebenaran. Merendahkan manusia. Apalagi merendahkan orang tua. Masya Allah. Kepada kita, ya, jangan kita, apakah mertua kita, apalagi orang tua kita, dia tetap orang tua kita kedua-duanya. Mertua kita, orang tua kita juga, orang tua kita, apalagi orang tua kita juga. Ini dia sifat yang hilang hari ini. Merasa karena mungkin berhasilnya kita, orang tua merasa tak pantas dengan kita. Ya, merasa tak pantas. Malu melihat kawan-kawan kita, malu dilihat orang lain, orang tua kita yang sudah renta di rumah. Akhirnya apa? Diantar ke panti jompo. Dan tak orang diantar ke panti jompo. Alasan dia ada ngumpul sama-sama tua di situ. Baca ditunya, itu tidak alasan. Ya, ini yang hilang hari ini, Pak. Ya, sifat menolak kebenaran, sifat merendahkan manusia, sifat tidak bisa bergaul dengan siapa saja. Husain, cucu Rasulullah SAW mengatakan, Nabi itu, kata dia, rumahnya bisa didatangi setiap saat oleh siapa saja. Nabi itu rumahnya bisa didatangi setiap saat oleh siapa saja, kapan saja. Hari ini sana, kadang-kadang sudahlah pagarnya tinggi, ya, pagar tinggi. Di pagar itu ada lagi pecahan kaca di atas. Ya, sudahlah pecahan kaca, adalah pos-pos security di samping. Sudah security, ada pula tulisan, awas ada anjing galak. Tambah CCTV lagi. Macam mana kita nak bersilaturahmi, nak bergaul? Macam mana nak menjumpai? Padahal Nabi itu, Masya Allah,
Dia bisa dijumpai oleh siapa saja, kapan saja. Apa kelebihan kita kepada Nabi? Ya. Apa kelebihan kita? Umar ditakuti oleh seluruh makhluk. Bahkan iblis pun takut kepada Umar. Tapi ketika orang Yahudi datang dari Mesir untuk menjumpai khalifah, di mana dijumpainya? Di bawah pohon kurma. Ya. Masya Allah. Sudahlah Yahudi itulah takwi. Tapi Umar apa kata tambah? Garang. Kalau anda udah takwi, buku ditambah sangeran keluar. Kamu dah lentok. Seseorang datang ke Nabi SAW dalam keadaan menggigil karena ketakutan. Kata Nabi, aku nih anak seorang ibu yang suka makan daging kambing. Artinya jangan takut dengan saya, jangan takut dengan saya. Saya ini sama dengan kalian, sama-sama makan. Saya ini hanya hamba Allah saja. Kalau kita ada orang mati ketakutan, ditambah diperbaiki lagi duduknya macam mana, kan seperti itu. Ini yang tidak ada pada Nabi. Sehingga Nabi itu dicintai, sehingga Nabi itu disayangi. Walaupun dia seorang Nabi, walaupun dia seorang pemimpin dunia akhirat, tapi merakyat. Ini yang mesti kita miliki. Ya, ini yang mesti kita miliki. Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka apapun yang kita miliki, jangan menjadikan diri kita ini lupa diri. Ya, jangan menjadikan kita hilang rasa tawadu kita. Apakah kita mempunyai harta kekayaan? Jangan kita merasa kita yang lebih hebat dengan kekayaan kita. Apa Nabi yang kurang? Maka Nabi dikatakan, Innallaha khairani, kata Nabi. Allah memberiku pilihan. Apa pilihannya? An akuna nabiyyan malikan au nabiyyan abadan. Aku disuruh pilih, kata Nabi, untuk memilih. Jadi apa? Menjadi nabi sekaligus menjadi raja, atau menjadi nabi dan sebagai seorang hamba. Kalau bahasa awaknya, mau menjadi orang kaya atau menjadi miskin? Kalau kita mana yang pilih? Menjadi orang kaya atau menjadi miskin? Mana yang pilih, Pak? Mana yang pilih? Kalau kaya, itu kita gitu. Nabi diberikan pilihan, kata Nabi. Saya diberikan pilihan oleh Allah. Mau menjadi nabi sekaligus menjadi raja, atau menjadi nabi dan hanya sebagai orang hamba biasa saja, orang hamba aja. Fakhtartu abdan nabiyyan, maka aku pilih, kata Nabi, sebagai menjadi nabi dan sebagai seorang hamba. Makanya Nabi itu dikatakan kaya, dia kaya. Cuman dia memilih hidup sederhana. Ya, bagaimana Nabi tak dikatakan kaya? Dia melamar Khadijah 100 ekor unta maharnya. Berapa, Bu? 100 ekor unta. Unta berapa harganya? 35, katalah 35 juta. Kali 100 berapa nilainya?